Shalom Kingdom Kids, apa kabar? Wah, senang sekali bisa menyapa adik-adik kembali pada minggu ini. Kita sudah belajar banyak hal tentang kepahlawanan. Mungkin adik-adik berpikir, kenapa sih harus bicara pahlawan? Bosan kali ya. Tapi ini kan bulan Agustus, ya kan? Kita rayakan sebagai hari kemerdekaan untuk kita punya negara Indonesia. Nah, kita juga harus belajar di dalam Alkitab apa kisah-kisah kepahlawanan. Hal-hal yang sederhana mungkin kita bisa pelajari, tetapi sangat powerful atau sangat powerful, sangat penuh kuasa untuk kita bisa pelajari. Dan lebih daripada itu kalau kita praktek, itu jauh lebih hebat, ya kan? Nah, hari ini kita mau belajar dari satu pribadi juga tentang kepahlawanan. Sebenarnya kalau kakak sih berpikir begini, aduh kalau kakak jadi kayak dia, belum tentu kakak bisa lakukan sama seperti apa yang dia lakukan. Kenapa? Karena dia diperlakukan tidak adil loh. Dia perlakukan tidak baik loh. Padahal mau bilang salahnya dia juga enggak. Dia diperlakukan oleh kasar oleh kakak-kakaknya. Diperlakukan yang enggak baik oleh kakak-kakaknya. Aduh, kasihan banget sebenarnya. Tapi karena dia tahu bahwa Tuhan itu yang membuat segala sesuatu. Karena dia punya semboyan begini. Dia punya kata kunci dari apa yang dia sudah alami. Dia bilang begini, Tuhan kalian mereka-rekakan hal yang buruk buat aku, tapi Tuhan rubah untuk mereka-rekakan hal yang baik. Tahu kata mereka-rekakan? Mereka-rekakan artinya merencanakan. Jadi dia bilang begini, kalian bikin rencana yang jahat di aku, tapi Tuhan rubah menjadi rencana yang baik. Jadi aku bersyukur. Dengan itu Tuhan pakai aku juga ternyata. Dan dari situ karena dia punya pikiran yang begini, dia bilang, wah Tuhan ternyata berencana atas semua yang terjadi. Dan dia berpikir, berarti bukan karena kakak-kakaknya, tapi karena Tuhan. Akhirnya dia ngambil satu kesimpulan bahwa dia tidak akan balas dendam kepada kakak-kakaknya. Siapa dia? Kita akan belajar tentang Yusuf. Nah, Yusuf sebenarnya dia lahir ini kan dia punya mama namanya Rahel. Mamanya Rahel ini sebenarnya yang disayang oleh papanya. Nah, tapi oleh papanya yang namanya Yakub. Oke, Yakub sayang sama Rahel. Tapi Rahel itu punya anak ketika di hari tuanya Yakub. Sehingga Yusuf ini kalau Alkitab berkata, dan Kejadian pasal 39. Coba adik-adik perhatikan pada ayat yang ke-19. Jadi setelah bosnya ini pulang, Potifar, ngomong-ngomong Potifar ini adik-adik tahu, dia adalah jenderal atau pemimpin dari pengawal raja. Jadi kalau kita di presiden ini kan ada namanya Pas Pampres, tahu ya? Pas Pampres adalah pasukan pengamanan presiden. Orang-orang ini tentara-tentara yang terbaik, baik dari polisi, dari angkatan udara, angkatan darat, kemudian dari dari semua kepolisian, dari semua TNI gitu ya, angkatan bersenjata, semua yang terbaik. Nggak ada yang cuman jago tembak tapi nggak jago berpikir gitu. Cuma jago karate tapi nggak jago dalam hal taktik gitu. Mereka jago semua yang jadi dipilih-pilih yang jadi pengawal presiden. Sama dengan tentara yang jadi pengawal khusus Raja Mesir pada waktu itu. Dan yang namanya Potifar, dia pemimpinnya, dia jenderalnya, dia yang mimpin prajurit yang kawal yang memastikan keamanan dari Raja Mesir. Dia yang pastikan, kalau raja kesini, ini pengamanannya sudah jago, sudah bos. Dia yang hebat sebenarnya. Tetapi dia ini punya istri yang ternyata berbalik jauh dari bosnya. Bosnya itu percaya banget sama Yusuf. Istrinya malah berpikir yang sebaliknya kepada dia, mau kerjain Yusuf. Bukan dia mau kerjain, sebenarnya dia mau berbuat dosa, dia mau berbuat jahat dengan Yusuf. Tapi Yusuf gak mau ajak berbuat dosa. Yusuf gak mau diajak untuk berbuat jahat. Yusuf bilang begini, semua ini sudah dikasih ke aku bertanggung jawab. Semua di taman, di luar, di dalam rumah, bos sudah kasih. Bos jenderal
Potifar sudah kasih aku yang urus dan aku urus dan buat aku sebuah kehormatan. Masa aku mau berbuat jahat kepada bosku dengan sama-sama ikut dengan istri ini untuk berbuat jahat? Dan waktu dia tolak-tolak terus ajakan untuk berbuat dosa, akhirnya dijebak balik Yusuf. Dan lihat ayat yang terakhir. Ayat yang ke-19. Ini ketika Potifar dengar semua cerita yang dibalik sama istrinya, Potifar langsung marah. Potifar bilang begini, ayat 19 berkata begini, baru saja didengar oleh tuannya ini Potifar ya, perkataan yang diceritakan istrinya itu kepadanya, begini begitulah yang diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah marahnya. Marah besar dia nggak dengar ceritanya. Masa sih Yusuf kamu begitu, ya kan? Kalau dia mungkin masih berpikir normal, berpikir baik, mungkin kamu, aku tahu kamu baik loh. Ini kan aku punya rumah diberkati gara-gara kamu. Tapi dia sudah percaya apa yang dikatakan istrinya dan dia langsung marah. Ayat 20, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Yusuf dipenjarakan di tempat tahanan raja. Artinya begini, tahanan yang bahaya gitu ya. Tahanan yang suka cuci otak, tahanan yang tahu berperang dan segala macam. Tahanan yang bisa dikatakan tahanan politik atau tahanan yang paling pemberontak kelas kakap, kelas 1 punya yang menakutkan, yang membuat Raja Mesir harus aman. Nah, ini kelas tahanan yang jahat ini, disitulah Yusuf ditaruh. Wah, hanya dari tempat yang terhormat, dari tempat yang baik, ada dalam penjara sekarang. Harusnya dia bisa balas dendam kepada istri Potifar. Tapi dia tidak balas dendam. Karena sekali lagi dia tahu bahwa apa yang orang pikir ini jahat, apa yang orang rancangkan ini jahat, Tuhan akan rubah menjadi hal yang baik. Bagian Yusuf dia berkata, aku hanya mengampuni. Ya kan? Aku hanya mengampuni. Nah, bagaimana dengan kita di rumah? Apakah kita suka mengampuni? Kakak percaya Kingdom Kids punya hati yang besar untuk mengampuni. Kita juga pahlawan dalam mengampuni. Orang akan lihat, kita punya anak-anak Kingdom Kids ini adalah anak-anak yang tidak suka balas dendam. Anak-anak yang tidak suka menyimpan orang punya kesalahan, tapi dia suka mengampuni. Karena kita tahu apa yang orang pikir jahat, orang rancangkan jahat, Tuhan bisa mengubah menjadi hal yang baik. Nah, itu poin pertama. Poin pertama ya. Nah, kita akan lihat poin kedua. Poin kedua adalah Yusuf juga pahlawan dalam kekudusan. Yusuf pahlawan dalam kekudusan. Dia bukan pahlawan hanya kekudusan dalam artian bukan hanya cuma jaga kayak kemarin kita belajar dari Kak Michael belajar tentang Joshua yang belajar untuk berbicara benar gitu ya, tapi dia belajar untuk pahlawan dalam hal kekudusan. Mengampuni membuat dia lihat aku harus hidup yang di atas rata-rata. Mengampuni membuat dia melihat aku harus hidup benar, aku harus hidup dalam kekudusan. Dia bayangin dia punya kesempatan untuk berbuat dosa loh. Waktu diajak sama istri Potifar, itu kan istrinya Potifar godain dia setiap hari. Setiap hari didatangi, Yusuf ganteng gitu kan. Halo Yusuf gitu. Kemudian dia godain begitu. Di dalam rumah gak ada siapa-siapa, dia godain Yusuf. Ketika Yusuf sebenarnya, Yusuf ini bukan laki-laki yang ini loh ya, dia laki-laki normal, dia orang yang punya istri setelah itu dan dia punya 2 anak yang diberkati Tuhan secara luar biasa. Dia ini laki-laki gitu. Kalau orang digodain, bahaya sebenarnya gitu kan. Tapi Yusuf punya komitmen, dia punya janji, dia punya kekuatan di dalam hidupnya. Dia berkata begini, aku mau hidup kudus. Tahu gak? 1 Petrus pasal 16 berkata begini, kuduslah kamu sebab Tuhan
itu kudus. Kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Firman Tuhan berkata begitu, kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Dan Ibrani pasal 12 ayat 14 juga berkata begini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Melihat Tuhan dalam artian begini, dia tidak bisa melihat Tuhan berbuat yang besar dalam hidupnya. Dia tidak bisa melihat Tuhan berbuat sesuatu yang hebat dalam hidupnya. Nah, ini yang terjadi kepada Yusuf ketika dia hidup kudus. Ketika dia hidup benar, dia hidup di atas rata-rata, sama kayak adik-adik Kingdom Kids di rumah kan, yang hidup benar, hidup kudus, hidup di atas rata-rata. Nah, kita akan melihat Tuhan sama seperti Yusuf. Tuhan buat dia bukan hanya menjadi orang nomor 1 di rumah Potifar, tetapi dia menjadi orang nomor 1 di Mesir. Mesir itu raja sama seperti Potifar. Raja bilang, semua kamu urus. Semua urusanmu, kamu jadi Perdana Menteri. Perdana Menteri yang ngurusi semuanya, aku cuma jadi hiasan gitu. Dia yang urus semuanya. Dan Mesir menjadi negara yang paling maju, paling makmur. Mereka melewati masa kelaparan yang hebat. Di Mesir itu kelaparan yang begitu menakutkan, orang-orang dari banyak negara-negara, kerajaan-kerajaan datang ke situ, mereka beli makan di situ dan banyak orang dibuat terkagum karena ternyata di sana itu ada orang yang bisa melihat jauh ke depan, orang yang bisa melihat buat puluh-puluh tahun ke depan bahwa nanti akan terjadi kelaparan. Jadi ketika kelaparan datang, kekeringan datang, di Mesir banyak makanan. Dan raja bukan hanya dibuat orang terkenal, kerajaan Mesir bukan hanya dibuat orang terkenal, wah di Mesir ada raja terkenal gitu ya. Bukan cuma begitu, tapi dibuat kaya oleh Yusuf. Bayangin. Nah, Yusuf dibuat Tuhan untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Ini yang dimaksud dengan orang yang hidup kudus itu akan melihat Tuhan. Melihat Tuhan artinya melihat apa yang sudah Tuhan kerjakan, sama seperti Yusuf. Tuhan buat dia yang tadi tahanan penjara, itu kan tahanan penjara yang maksimum, yang maksimal, tahanan yang dijaga 1 kali 24 jam, orang pakai senjata gitu, yang selalu ada jadwal orang bawa senjata, lihat di situ. Ini tahanan yang paling bahaya yang ditahan, tempat Yusuf ditahan. Tetapi Tuhan rubah dia karena dia menjaga kekudusan. Dia berusaha hidup dalam kekudusan yang Tuhan berikan buat dia. Tuhan buat dia melihat bagaimana Tuhan mengubah, Tuhan mengangkat dia, Tuhan merubah segala sesuatu dari tahanan menjadi orang nomor 1 di Mesir. Orang yang memimpin di Mesir. Kakak percaya bahwa Kingdom Kids juga kayak begitu. Kita hidup benar, kita hidup kudus, kita hidup mengampuni. Sama seperti pahlawan kita hari ini, Yusuf. Kita belajar bagaimana dia bisa mengampuni dan bagaimana dia bisa hidup dalam kekudusan. Hidup kekudusan itu adalah hidup bukan karena aku sudah hidup kudus, ya Tuhan kasih kekudusan, tapi kita memilih untuk hidup kudus. Sama seperti Yusuf, dia memilih untuk hidup kudus. Sebenarnya ada pilihan yang lain, tapi dia memilih untuk hidup kudus. Nah, kakak mau ngajak adik-adik di rumah, ayo kita di waktu-waktu ini hidup kudus. Kadang kita punya handphone ini kan, nah ini ada banyak hal yang kita bisa buka. Ada hal-hal yang serem di situ. Nah, kita mesti belajar untuk kita bisa hidup kudus. Hidup dari apa? Kudus dari apa yang kita lihat. Kudus dari apa yang kita dengar, sehingga kudus apa yang kita pikirkan. Dan pada saat kita kudus apa yang kita pikirkan, maka kudus juga apa yang kita katakan. Ketika kudus juga apa yang kita katakan, maka yang kita lakukan juga adalah perbuatan-perbuatan yang kudus. Ketika perbuatan yang kudus kita lakukan, maka kita punya karakter yang kudus. Ketika kita punya kehidupan kudus, kita akan melihat sama seperti Yusuf, melihat bagaimana Tuhan mengangkat dia, bagaimana
bagaimana Tuhan memulihkan dia. Dan akhirnya orang-orang kakak-kakaknya yang dulu memusuhi dia, yang dulu berencana buruk sama dia, Yusuf yang kasih makan. Bukan cuma kasih makan, Yusuf angkat mereka satu keluarga. Papanya juga diangkat semuanya, adiknya Benyamin semua diangkat dan dibawa pakai kereta-kereta kerajaan. Terhormat sekali karena yang ambil adalah seorang pemimpin yang hebat. Dia penguasa di Mesir dan dia bawa dengan kejayaan kerajaan Mesir, angkat, taruh di satu tempat yang namanya Goshen, yang artinya tempat yang baik, tempat yang diberkati. Wow, inilah orang yang hidup dalam kekudusan. Jadi hari ini kita belajar dari Yusuf. Yusuf yang pertama, dia pahlawan dalam mengampuni, dan yang kedua, dia pahlawan dalam kekudusan. Kita belajar hal ini, oke? Nah, ini yang kakak bisa bagikan kepada adik-adik. Kakak percaya bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita punya kemauan untuk mengampuni, bahkan kita punya kemauan untuk memilih hidup kudus. Karena bukan karena kita, sekali lagi karena Tuhan yang ada dalam diri kita yang memberikan kita kemampuan untuk hidup kudus. Amin. Oke, kita akan berdoa, kita akan akhir, kita punya waktu untuk belajar firman Tuhan hari ini. Dan kakak ajak kita semua tutup mata di rumah. Sebentar aja kita mau mengucap syukur sebab Tuhan mengingatkan poin penting bagi kita hari ini. 2 poin ini. Oke, mari tutup mata bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sebab kami mengerti bahwa kami harus hidup mengampuni. Hidup dalam pengampunan adalah hidup dalam kemerdekaan. Kami nggak mau dibelenggu oleh kebencian, diikat oleh kemarahan, diikat oleh dosa untuk balas dendam. Tapi kami mau bebas dalam pengampunan. Sebab kami tahu walaupun orang rancangkan, orang bikin sebuah perencanaan yang buruk bagi kami, tapi ujung-ujungnya kami akan melihat Tuhan membela kami. Orang bisa bikin perencanaan yang buruk, ujung-ujungnya Tuhan rubah menjadi sebuah kebaikan buat kami. Dan kami tahu satu hal juga, bahwa Tuhan kasih kemampuan bagi kami untuk hidup dalam kekudusan, sama seperti yang kami pelajari hari ini dari Yusuf. Terima kasih Tuhan untuk teladan yang baik dari Yusuf. Kami berdoa biar hidup kami terus diperlengkapi, hidup kami terus dibukakan pewahyuan-pewahyuan dan belajar hal-hal yang baru. Sehingga kehidupan kami bukan hanya kehidupan yang biasa, yang normal. Tapi kehidupan kami adalah kehidupan yang di atas rata-rata. Sebab kami adalah generasi kerajaan Allah. Kami adalah kingdom kids, anak-anak kerajaan yang punya karakter kerajaan, punya karakter mengampuni dan punya karakter yang hidup dalam kekudusan seperti yang kami pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu dan hamba memberkati anak-anak yang ada di rumah selama waktu belajar di rumah ini dan semua kegiatan-kegiatan mereka di rumah. Kami percaya adalah waktu yang baik mereka juga untuk memperlengkapi diri mereka dan memperbesar kapasitas mereka. Mereka tidak malas karena ada di rumah bisa belajar sambil tidur-tiduran. Tapi mereka lihat, wah ini kesempatan untuk mereka belajar bersama dengan orang tua dan dipimpin oleh orang tua, dibimbing oleh orang tua walaupun belajar dari rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk waktu ini. Kami bersyukur sebab Tuhan kami adalah Tuhan yang baik. Kami selesai ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Kita akan belajar lagi hal-hal yang luar biasa dari pahlawan-pahlawan Alkitab yang akan memberkati kita, memperbaiki hidup kita dan akan melihat Tuhan dalam hidup kita. Oke, bye-bye. God bless you.